Kemudian setelah itu tema yang serupa yaitu wala tahtik sitron. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, aku pun berwasiat agar tidak membuka aib orang lain. Kalau tadi rahasia itu lebih umum, bisa jadi aib, bisa jadi bukan aib, tapi tidak ingin diceritakan. Kalau ini khusus untuk aib. Aku berkata, karena menutup aib orang lain, ini Said Abdul Aziz, putra beliau, karena menutup aib orang lain, merasa tidak tahu dan tidak mau tahu, termasuk ciri orang yang beragama dan sifat seorang mukmin yang bertakwa, juga berakhlak dengan sifat rahmaniyah. Rahmaniyah ini nisbat kepada Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Jadi memiliki rasa kasih, welas kasih di dalam hatinya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah izinkan hambanya untuk meneladani dan beramal dengan sifat tersebut dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Maksudnya pernah kami kisahkan, ada seorang ulama kemudian mengajak murid-muridnya, ini wali besar, saya lupa namanya, mengajak murid-muridnya untuk pelesiran di pantai. Kemudian di pantai dia melihat banyak sekali orang-orang melakukan kemaksiatan. Murid-muridnya marah. Dia mengatakan, wahai guruku, doakan kebinasaan untuk mereka, biar segera binasa mereka, tidak ada kemaksiatan begini. Kemudian sang guru mengangkat tangan, ya Allah, bahagiakanlah mereka di akhirat sebagaimana engkau membahagiakan mereka di dunia. Muridnya pusing, ini bagaimana ini, kok malah didoakan kebahagiaan? Ini rahmat namanya. Jadi dia memiliki welas kasih di dalam hatinya, ingin agar ahli maksiat itu bersama dia, bersama Rasulullah di mana? Di sorga. Memang bisa melakukan maksiat masuk ke sorga? Tidak bisa sebelum taubat. Artinya dia mendoakan agar orang itu taubat, setelah itu apa? Bahagianya di akhirat. Ternyata mereka setelah itu taubat dan jadi muridnya bersama mereka. Ini maksud dari sifat rahmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menutupi kejelekan dan keburukan hambanya, memaafkan dan mengampuni kesalahan, serta menutupi keburukan hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang menutupi dan tidak membuka aib orang lain, memberikan balasan kepada orang tersebut dengan sesuai baik di dunia maupun di akhirat. Di sini ada Syekh Mutawalli Asy'arawi, itu ada majelisnya, beliau menyampaikan, seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka aib seluruh manusia, maka sang suami akan menceraikan istrinya dan istrinya akan meminta talak kepada suaminya. Artinya apa? Ada tidak maksiat yang kita lakukan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi oleh Allah? Kenapa ditutupi? Agar kita taubat. Agar kita taubat dan terus belajar, taubat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja menutupi, kok kita ingin membongkar aib orang lain? Itu bagaimana? Allah saja menutupi, kok kita ingin membongkar? Maka kalau melihat aib, tutup atau nasihati baik-baik, tapi nasihatinya jangan di depan orang, itu menjatuhkan namanya. Itu menjatuhkan. Kalau ingin menasehati, ngomong empat mata, ngomong berdua, ngomong bertiga, kan agar apa? Agar tidak terbongkar aib tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu ta'ala yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib di dunia dari hamba yang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man satara ala muslimin satarahullahu taala fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah. Siapa yang bisa menutupi aib kita di akhirat? Ada yang bisa menutupi aib kelak di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Adanya yaitu Allah sendiri yang tidak mau menghisap aib kita, artinya ditutup aibnya. Karena apa? Ya Allah yang menghisap. Terserah Allah. Jadi kalau kita menutupi aib di dunia, satu aib, Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Ada yang lebih besar dari itu? Tidak ada. Oh, berarti kalau saya melihat kezaliman saya biarkan saja? Tidak, ada perintah lain. Perintah lain untuk merubah kezaliman, dan itu ada caranya sendiri dan ada mekanismenya yang diatur oleh agama. Artinya kalau kita benar-benar mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh, ya kita sebenarnya nggak akan butuh undang-undang, nggak butuh undang-undang. Kenapa kita butuh undang-undang? Ya karena yang ngomong di sini saja kalau lihat lampu merah, gitu kan, terus kosong, saya masih ngegas kok. Makanya kita masih butuh aturan, gitu kan. Butuh aturan karena saya lihat kosong, gitu kan, saya gas. Itu kan sudah melanggar. Jadi karena banyak orang-orang seperti kami ini, maka kita masih butuh aturan. Maka semakin kita kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita tidak butuh lagi untuk diikat dengan aturan itu. Karena apa? Karena kita sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mustahil aturan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan bertentangan dengan peri kemanusiaan, bertentangan dengan peri keadilan, mustahil. Karena Allah Maha Adil. Dan Allah lah yang menciptakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghiasi lahir kita saja tapi juga menghiasi batin kita sehingga lahir dan batin kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi kita di dunia ini. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.